Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Konon, di sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya paling jujur, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia bukan hakim, bukan pula polisi, tapi entah mengapa, setiap kali ada urusan yang kusut, orang-orang selalu berakhir mengetuk pintunya. Mungkin karena ia adalah satu-satunya orang di kota itu yang bisa tertawa sambil berpikir dan berpikir sambil tertawa. Pada suatu petang yang cerah dan anginnya sopan, Abu Nawas memutuskan untuk bertandang ke rumah sahabat lamanya, Hamid. Sudah beberapa musim mereka tidak berjumpa, dan Abu Nawas merasa rindu bukan kepada Hamid saja, melainkan juga kepada teh kental buatan istrinya. Begitu Hamid membuka pintu dan melihat siapa yang berdiri di sana, wajahnya langsung mekar, seperti bunga yang baru disiram. Ia memeluk Abu Nawas erat-erat, seolah khawatir kalau dilepas, maka sahabatnya itu akan menghilang kembali selama beberapa musim lagi. Wahai Abu Nawas, lama benar kau menghilang. Aku sampai mengira kau sudah pindah ke negeri antah berantah, kata Hamid sambil menepuk-nepuk punggung sahabatnya. Tidak, aku cuma sibuk menghindari orang-orang yang suka meminjam uang, balas Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mereka pun duduk, ngobrol, dan tertawa seperti dua orang yang tidak pernah kehabisan cerita. Di tengah obrolan yang mengalir hangat itu, mata Abu Nawas tiba-tiba tertarik ke sudut ruangan. Di sana tergantung sebuah sangkar indah dan di dalamnya bertengger seekor burung dengan bulu-bulu yang tampak seperti hasil kerja seniman terbaik alam semesta. Hamid, sejak kapan kau menjadi penggemar burung? Dan burung macam apa ini sampai bulunya saja tampak sombong? Tanya Abu Nawas sambil mendekat untuk melihat lebih jelas. Hamid tertawa. Sudah cukup lama Abu, sekadar mengusir sepi kala rumah terasa senyap. Banyak orang datang menawar dengan harga yang tidak sedikit, tapi aku tolak semua. Ditolak? Kau tidak takut menyesal? Menyesal kenapa? Justru akulah yang akan menyesal kalau sampai melepasnya. Aku sudah terlanjur sayang kepada burung itu, jawab Hamid dengan nada yang sungguh-sungguh, seolah sedang membicarakan anggota keluarga. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia memandang burung itu sekali lagi, lalu memandang Hamid, lalu memandang burung itu lagi. Ada sesuatu yang diam-diam ia catat dalam benaknya. Meskipun sore itu ia sendiri belum tahu untuk apa catatannya itu kelak akan berguna. Ketika langit mulai berubah warna dan sore beranjak menuju malam, Abu Nawas pun berpamitan. Jangan segan untuk datang lagi Abu Nawas. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu, kata Hamid. Insya Allah, sahabatku, doakan saja aku tidak tersesat di jalan karena terlalu banyak berpikir, sahut Abu Nawas, lalu berjalan pulang dengan langkah santainya yang khas. Beberapa hari setelah kunjungan itu, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di rumah Hamid. Burung kesayangannya yang ditolak tawarannya dari sekian banyak pembeli, yang setiap pagi menyambut hari dengan kicauan merdunya, tiba-tiba lenyap. Sangkar itu masih tergantung di tempatnya, tapi kini kosong dan sunyi seperti hati yang ditinggalkan. Hamid bertanya ke sana, ke sini. Ia berkeliling ke tetangga, ke kenalan, ke siapa saja yang kira-kira tahu sesuatu. Tapi semua orang menggeleng, ada yang tampak simpati, ada yang tampak bingung, dan ada pula yang tampak terlalu sibuk pura-pura sibuk. Karena jalan biasa tidak membuahkan hasil, Hamid mencoba jalan lain. Ia mengumumkan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan mendapat hadiah yang cukup untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum diam. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang datang membawa petunjuk, hanya angin dan keheningan yang menjawab. Akhirnya,
Dengan langkah yang berat tapi hati yang masih berharap, Hamid menuju ke satu tempat yang selama ini ia simpan sebagai pilihan terakhir, bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena ia tahu bahwa meminta bantuan Abu Nawas berarti bersiap untuk kejutan yang tidak selalu mudah dimengerti. Ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas menyambut kedatangan Hamid dengan teh yang masih mengepul. Setelah Hamid duduk dan menceritakan semuanya, Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia memandang langit-langit, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis di sana. "Hamid, menurutmu siapa kira-kira yang melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Itulah yang susah, Abu. Yang jelas bukan orang jauh. Burung itu ada di dalam rumah. Sangkarnya tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda orang asing masuk. Artinya, pelakunya pasti orang yang sudah kenal rumahku. Mungkin tetangga, mungkin kawan. Tapi aku tidak berani menuduh sembarangan tanpa bukti," jawab Hamid dengan nada lelah. Abu Nawas diam sejenak. Ia menyeruput tehnya perlahan. Di balik keheningan itu, pikirannya justru sedang bekerja dengan sangat ramai. Lalu, sebuah senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum biasa. Ini adalah senyum yang biasanya muncul tepat sebelum Abu Nawas melakukan sesuatu yang akan membuat orang bertanya-tanya selama berhari-hari. "Hamid, aku punya usul. Undanglah semua orang terdekatmu, para tetangga, para kawan, siapapun yang kira-kira punya akses ke rumahmu. Ajak mereka makan siang bersama. Sisanya, serahkan kepadaku." Hamid mengernyitkan dahi. "Makan siang? Untuk apa? Apakah dengan makan siang kita bisa menemukan pencuri?" "Kalau kamu ingin tahu jawabannya, lakukan dulu," kata Abu Nawas tenang. "Kadang pertanyaan hanya terjawab setelah kita berani melangkah, bukan sebelumnya." Hamid menghela napas, lalu mengangguk pasrah. "Baiklah, aku percayakan sepenuhnya kepadamu." Keesokan harinya, rumah Hamid menjadi ramai. Undangan sudah disebar, dan orang-orang datang dengan wajah yang beragam. Ada yang penasaran, ada yang girang karena mendengar kata makan siang, dan ada pula yang datang dengan raut muka yang mencoba terlihat biasa-biasa saja. Hidangan disajikan, obrolan mengalir, suasana terasa hangat dan cair seperti sebuah pertemuan biasa antara orang-orang yang saling kenal. Sampai kemudian Abu Nawas berdiri. Ia tidak berteriak, tidak pula mengetuk meja. Ia cukup berdiri, dan entah mengapa kehadirannya yang berdiri itu saja sudah cukup membuat semua orang berhenti bicara dan menatapnya. "Kawan-kawan sekalian," kata Abu Nawas dengan nada yang santai namun jelas, "tahukah kalian sesungguhnya untuk apa kita semua berkumpul di sini hari ini?" "Untuk makan siang, tentu saja," jawab beberapa orang sambil tertawa kecil. "Dan dalam rangka apa makan siangnya?" Abu Nawas melanjutkan dengan wajah yang serius, namun matanya berbinar nakal. Dari sudut ruangan, seseorang berseloroh. "Ya, dalam rangka burung Hamid yang raib, tentu saja." Tawa pecah di ruangan itu. Orang-orang tertawa karena mengira itu hanya candaan ringan untuk mencairkan suasana. Namun, Abu Nawas mengangguk pelan, seolah jawaban itu adalah jawaban yang paling tepat yang pernah ia dengar. "Tepat sekali," katanya. "Dan karena kalian sudah tahu alasannya, izinkan aku bertanya satu hal saja. Apakah kalian semua bersedia bersumpah bahwa bukan kalian yang mengambil burung itu?" Tawa yang tadi masih tersisa langsung menguap entah kemana. Ruangan mendadak berasa lebih kecil dari sebelumnya. Udara terasa lebih berat. Beberapa orang mulai saling pandang dengan tatapan yang seperti bertanya, "Mengapa tiba-tiba panas begini?" Abu Nawas melihat perubahan itu dan segera melambai santai. "Jangan tegang, jangan tegang. Aku hanya bercanda. Tenangkan hati kalian." Dan orang-orang pun tertawa lagi, kali ini dengan sedikit rasa lega. Tapi lega itu tidak berlangsung lama. "Jadi begini," lanjut Abu Nawas, kali ini dengan nada yang lebih pelan, namun justru membuat semua orang semakin fokus. "Sebenarnya, aku dan Hamid sudah mengetahui siapa pelakunya.
Orang itu ada di ruangan ini, duduk bersama kita sekarang. Keheningan yang datang setelah kalimat itu berbeda dari keheningan biasa. Ini adalah keheningan yang berisi bisikan-bisikan yang tidak terucap, pandangan-pandangan yang tidak berani terlalu lama, dan detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih keras dari biasanya. "Siapa orangnya?" tanya seseorang akhirnya. "Kami ingin tahu sekarang juga," sambung yang lain. "Tidak perlu sekarang," kata Abu Nawas tenang. "Biar aku yang berbicara kepadanya di waktu yang lebih tepat, secara terpisah." Jawaban itu malah membakar suasana. Orang-orang yang tadi hanya penasaran kini mulai bersuara lebih keras. Mereka tidak mau disimpan dalam kegelisahan, mereka ingin tahu, dan mereka ingin tahu sekarang. "Abu Nawas, ini tidak adil. Kalau memang ada pencuri di antara kami berhak mengetahuinya. Kami akan tuntaskan urusan ini bersama-sama," seru mereka. Dan inilah yang memang sedang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Ia mengangkat tangan, pura-pura hendak meredakan suasana. Baiklah, karena kalian memaksa, aku akan memberikan satu petunjuk saja. Pencuri itu adalah seorang lelaki, dan di antara rambut di kepalanya ada sehelai bulu burung yang tertinggal. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan kepala-kepala yang berputar. Setiap orang mulai melirik kepala orang di sebelahnya, mengamati, mencari, memastikan. Kecuali satu orang. Satu orang itu justru tidak melihat kepala orang lain. Tangannya dengan gerakan yang cepat namun jelas terlihat bergerak ke atas kepalanya sendiri. Jari-jarinya mulai meraba-raba rambut di kepalanya, mencari-cari sesuatu yang ia takutkan ada di sana. Tidak ada seorang pun yang menyuruhnya melakukan itu. Rasa bersalahlah yang menyuruhnya. Abu Nawas menatap orang itu, dan dengan suara yang lantang namun tidak kejam, ia berkata, "Nah, itulah dia orangnya." Semua mata beralih, dan orang yang tangannya masih di atas kepalanya itu tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Wajahnya menjadi semerah langit senja, dan dalam keheningan yang panjang itu, ia akhirnya menunduk dan mengakui semuanya. Burung Hamid pun kembali ke sangkarnya. Kicauannya terdengar seperti biasa, riang dan tidak peduli dengan segala drama yang telah terjadi demi menjemputnya pulang. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya dengan senyum yang sederhana. "Tidak perlu repot-repot, Hamid." "Tidak, Abu, ini layak kau terima. Tapi aku penasaran, bagaimana kau bisa begitu yakin trikmu akan berhasil?" Abu Nawas memandang sangkar burung itu sebentar, lalu berkata, "Pelan, karena aku tidak mencari bulu burung di kepala siapapun, Hamid. Bulu itu tidak pernah ada. Yang aku cari adalah siapa yang paling takut kalau bulu itu ditemukan. Dan orang yang bersalah selalu lebih sibuk memeriksa dirinya sendiri daripada melihat kemana-mana." Hamid terdiam, merenungkan kata-kata itu, dan di sudut ruangan, burung itu berkicau lagi, seolah ikut mengangguk setuju. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, di sebuah kota yang bernama Baghat, tibalah seorang gubernur baru yang dikirim langsung oleh Baginda Raja. Kabar tentang dirinya sudah lebih dulu tiba sebelum ia sendiri sampai. Orang-orang bercerita bahwa ia adalah pemimpin yang jujur, bersih dari segala bentuk kecurangan, dan tidak pernah mau disuap, meskipun yang menyuap membawa nampan emas sekalipun. Rakyat Baghat pun menyambutnya dengan hati yang terbuka dan harapan yang mengembang seperti layar kapal di hari berangin. Sayangnya, harapan itu tidak butuh waktu lama untuk mulai keriput di pinggirnya, sebab sang gubernur memang jujur, memang adil, memang amanah. Tapi ia juga membawa serta satu barang bawaan yang tidak tercantum dalam daftar manapun, yaitu amarah yang mudah sekali tersulut, seperti sumbu yang sudah direndam minyak sejak lahir. Bila ada urusan yang tidak berjalan sesuai rencananya, anak buahnya yang pertama kali merasakan dampaknya. Bila ada keputusan yang hasilnya meleset, para pegawainya yang harus menunduk sambil menahan napas.
Dan yang paling membingungkan, bahkan orang-orang biasa yang hanya kebetulan berdiri di dekatnya pun bisa tersapu oleh badai kemarahannya tanpa tahu angin dari mana yang membawa mereka ke sana. Perkara yang paling diingat orang adalah kejadian di pasar. Hari itu sang gubernur turun langsung untuk mengawasi para pedagang. Langkahnya mantap, wajahnya serius. Kehadirannya membuat para penjual langsung merapikan timbangan masing-masing. Sampai kemudian kakinya tersandung sebuah batu kecil yang tampaknya tidak punya niat buruk sama sekali. Dan sang gubernur pun jatuh di hadapan banyak orang. Yang wajar dilakukan tentu saja adalah bangkit, menepuk-nepuk pakaian, lalu pura-pura itu tidak terjadi. Tapi sang gubernur bukanlah orang yang wajar dalam urusan amarah. Ia bangkit, memandang sekeliling, dan mulai membentak siapa saja yang kebetulan berada dalam jangkauan pandangannya. Para pedagang, para pembeli, bahkan seorang kakek yang sedang duduk menikmati pisang goreng pun mendapat bagian dari amarah yang tidak ia pesan sama sekali. Batu kecil itu sendiri tidak dikomentari. Batu itu bebas. Malam harinya, beberapa warga berkumpul dan memutuskan untuk mengadu. Dan orang yang paling masuk akal untuk diajak bicara dalam kondisi seperti ini tentu saja adalah Abu Nawas. Mereka mendatanginya dengan wajah yang campur aduk antara kesal dan bingung. Abu Nawas, gubernur baru kita ini keterlaluan. Ia memarahi orang-orang di pasar, padahal ia sendiri yang tidak hati-hati dalam melangkah. Kami kesal, tapi kami tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Kalian jangan terburu-buru mengambil langkah. Ia adalah gubernur yang dipercaya langsung oleh Baginda Raja. Kalau kalian melawannya secara terbuka, yang repot adalah kalian sendiri nantinya." "Tapi kami tidak bisa terus-terusan diam, Abu Nawas. Kami juga punya martabat. Dipermalukan di depan umum tanpa salah apapun, itu bukan perkara kecil," balas mereka. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas sambil mengangkat satu jari. "Kalau tidak salah, gubernur kalian itu orangnya jujur dan adil, bukan?" "Ya, memang. Dalam urusan hukum dan amanah, kami tidak bisa mengadu. Tidak ada yang bisa dipermasalahkan," jawab mereka. "Nah, itu modalnya," kata Abu Nawas dengan senyum tipis yang artinya selalu lebih dari sekadar senyum biasa. "Serahkan urusan ini kepadaku. Aku akan menemuinya." Beberapa hari berlalu, dan rupanya langit sedang berpihak kepada rencana Abu Nawas. Karena ia belum sempat bergerak pun, kesempatan itu sudah datang sendiri menghampirinya. Sang gubernur ingin pergi berburu ke hutan. Ini adalah kesenangannya. Cara ia melepas penat dari urusan pemerintahan yang menurutnya penuh dengan orang-orang yang tidak becus. Ia pun mengundang para anak buahnya untuk ikut menemani. Hasilnya sungguh mengherankan. Satu persatu anak buahnya menyatakan diri berhalangan. Ada yang tiba-tiba sakit mendadak dengan kesungguhan yang mencurigakan. Ada yang mengaku punya urusan mendesak yang ternyata tidak bisa dijelaskan apa urusannya. Ada pula yang mengirim surat izin dengan tulisan tangan yang gemetar, entah karena terburu-buru atau karena memang tidak berani. Dalam sekejap, sang gubernur mendapati dirinya hendak berburu seorang diri. Dan kenyataan itu membuat amarahnya yang memang sudah hangat menjadi mendidih. Tepat di saat yang paling genting itu, Abu Nawas muncul di depan pintu. Sang gubernur menatapnya seperti seseorang yang baru saja menemukan satu-satunya payung di tengah hujan deras. "Abu Nawas, sungguh kebetulan yang tepat. Anak buahku semua rupanya memilih untuk menjadi pengecut hari ini. Kamu datang pada waktu yang pas. Ayo, ikut aku berburu ke hutan." Abu Nawas menatap hutan yang ada di kejauhan. Lebat, gelap, dan dihuni oleh berbagai makhluk yang tidak pernah mendengar nama Abu Nawas sebelumnya. Dalam hatinya, ia sesungguhnya tidak punya keinginan sedikit pun untuk masuk ke sana bersama seorang gubernur yang sedang dalam kondisi panas. Tapi kadang-kadang, niat baik memang harus dibayar dengan ketidaknyamanan yang cukup besar. "Baiklah Tuan Gubernur, saya ikut," kata Abu Nawas. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi berdiri di kanan kiri,
Suara burung-burung liar menyambut dari kejauhan, dan sang gubernur berjalan di depan dengan langkah seorang yang merasa keadaan seharusnya tunduk kepadanya. Tidak lama berselang, mereka melihat seekor burung bertengger dengan tenangnya di dahan sebuah pohon. Sang gubernur berhenti, mengambil busur, membidik dengan penuh keyakinan, lalu melepaskan anak panahnya. Anak panah itu terbang dengan lancar, melewati burung dengan jarak yang cukup untuk membuat burung tersebut bahkan tidak perlu repot menghindar dan menancap di batang pohon yang ada di seberangnya. Burung itu masih bertengger, seolah tidak terjadi apa-apa. Sang gubernur berbalik dan matanya langsung mencari Abu Nawas. "Kamu ini, Abu Nawas, gara-gara kamu menggoyang-goyangkan tanganku, anak panahku jadi meleset." Abu Nawas memandang tangannya sendiri, lalu memandang sang gubernur, lalu memandang jarak yang ada di antara mereka berdua. "Tuan, saya berdiri di belakang Tuan. Cukup jauh pula. Bagaimana mungkin tangan saya bisa menjangkau tangan Tuan dari sana?" Sang gubernur mendengus dan kembali berjalan, tidak menjawab karena memang tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Beberapa saat kemudian, seekor rusa melintas di antara celah-celah pohon. Sang gubernur kembali membidik, kali ini dengan wajah yang lebih serius dan tekad yang lebih membara. Anak panah melayang. Rusa berlalu tanpa terluka. Sang gubernur berbalik lagi, dan kali ini wajahnya lebih merah dari sebelumnya. "Abu Nawas, kamu memang selalu berhasil mengganggu pikiranku. Gara-gara kehadiranmu yang meresahkan itu, konsentrasiku buyar dan rusaku kabur." Abu Nawas tersenyum dengan cara yang sangat hati-hati. Cukup terlihat sopan, namun tetap jujur. "Tuan, sejak tadi saya berdiri di belakang Tuan. Tuan tidak melihat saya, tidak berbicara dengan saya, dan saya pun tidak bersuara sama sekali. Bagian mana dari keberadaan saya yang bisa mengganggu pikiran Tuan?" "Cukup," bentak sang gubernur. "Jangan banyak membantah. Kamu memang sengaja ada di belakangku untuk menyulitkan segala urusanku." Keheningan sejenak turun di antara pohon-pohon itu. Lalu Abu Nawas berkata dengan nada yang tenang, sama sekali tidak mengandung kemarahan. Justru terdengar seperti seorang sahabat yang berbicara dari tempat yang dalam. "Tuan, Tuan benar bahwa saya sengaja berada di belakang Tuan, tapi bukan untuk menyulitkan. Saya ada di sana justru untuk menjaga Tuan. Sebab, Tuan Gubernur, ada orang-orang di luar hutan ini yang sudah kehabisan kesabaran karena terus-terusan disalahkan atas hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Dan orang yang sudah kehabisan kesabaran kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang tidak akan menguntungkan siapapun, termasuk Tuan." Kalimat itu jatuh perlahan, seperti daun yang turun bukan karena ditiup angin, melainkan karena sudah waktunya. Sang gubernur tidak membentak. Ia berdiri diam, dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk hutan, wajahnya tidak lagi merah. Setelah cukup lama membisu, ia bertanya dengan suara yang berbeda dari sebelumnya, lebih pelan, lebih berat. "Lalu, Abu Nawas, kalau bukan orang lain yang harus aku salahkan, siapa?" Abu Nawas mengangguk pelan, seperti seseorang yang sudah menunggu pertanyaan itu sejak tadi. "Itu mudah sekali, Tuan. Nanti setelah kita pulang, Tuan cukup berdiri di depan cermin. Di sanalah ada satu-satunya makhluk yang benar-benar layak menerima seluruh kemarahan Tuan. Dan yang paling menyenangkan, makhluk itu tidak akan mengadu kepada Baginda Raja, tidak akan kabur ke hutan, dan tidak akan meminta pesangon." Sang gubernur memandang Abu Nawas selama beberapa saat. Lalu dari dadanya, yang selama ini lebih sering mengembang karena amarah, keluarlah sesuatu yang berbeda. Tawa yang tulus, lepas, dan panjang, seperti orang yang baru saja menurunkan beban yang sudah ia pikul terlalu lama tanpa sadar. Sejak hari itu, ada yang berubah di kota Baghdad. Bukan perubahan yang terjadi dalam semalam, sebab amarah yang sudah lama bersarang memang tidak pergi begitu saja, hanya karena diajak bicara sekali. Tapi, sang gubernur mulai lebih sering diam sejenak sebelum berbicara. Mulai lebih sering bertanya kepada dirinya sendiri sebelum bertanya kepada orang lain.
dan ia pun meminta Abu Nawas untuk tinggal dekat dengannya, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai penasihat, sebagai orang yang boleh berkata benar, meskipun kebenarannya tidak selalu enak didengar. Abu Nawas menerima dengan satu syarat. "Baik Tuan, saya bersedia, asal Tuan ingat satu hal." "Apa itu?" "Cerminnya dijaga baik-baik, jangan sampai pecah, sebab kalau cerminnya pecah, Tuan tidak punya lagi tempat untuk menyalahkan orang yang paling tepat." Dan sang gubernur pun tertawa lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Kisah selanjutnya. Konon, di musim dingin yang paling gigit dalam sejarah kota Baghdad, bahkan angin pun seperti lupa sopan santun. Ia masuk kemana-mana tanpa permisi, menyelinap lewat celah pintu, menembus kain selimut, dan menyapa tulang-tulang orang dengan cara yang sama sekali tidak menyenangkan. Jalanan Baghdad yang biasanya ramai menjadi sunyi, seperti kuburan yang sedang libur. Tidak ada pedagang, tidak ada pejalan kaki, tidak ada anak-anak yang berlarian. Semua orang memilih untuk berdamai dengan selimut masing-masing dan menganggap itu adalah keputusan yang paling bijak yang pernah mereka ambil. Di dalam istana yang tebal dindingnya dan hangat udaranya, Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah seorang pemimpin yang sedang memikirkan rakyatnya. Ia memanggil sang panglima dan berkata dengan nada yang sungguh-sungguh, "Panglima, justru di malam-malam sesepi ini kita harus paling waspada. Jalanan yang kosong bukan berarti aman. Bagi pencuri, jalanan yang kosong adalah undangan." Sang panglima mengangguk dengan hormat. "Paduka tidak perlu khawatir. Saya sudah menempatkan prajurit di setiap sudut kota. Mereka berjaga sepanjang malam agar rakyat bisa tidur dengan tenang." Baginda Raja mengangguk puas, tapi belum sempat ia kembali kepada ketenangannya. Sang panglima melanjutkan dengan nada yang sedikit berbeda. "Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Paduka. Para prajurit yang berjaga malam itu, mereka kedinginan. Tubuh yang kedinginan adalah tubuh yang sulit berkonsentrasi. Dan prajurit yang sulit berkonsentrasi bisa berbahaya bagi keamanan kota. Kiranya Paduka berkenan memerintahkan bendahara kerajaan untuk menyediakan mantel tebal bagi mereka." "Tentu saja, Panglima. Perintahkan bendahara untuk segera mengurus itu," jawab Baginda Raja tanpa ragu. Dan disitulah, tanpa ia sadari, benih dari sebuah kisah yang cukup panjang mulai ditaburkan. Sebab begitu urusan mantel itu selesai dibicarakan, pikiran Baginda Raja melayang ke suatu tempat yang lain, ke seseorang yang selalu berhasil ia ingat di saat-saat ia merasa iseng dan ingin sedikit bersenang-senang. "Wahai pengawal," kata Baginda Raja dengan senyum yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya, "panggilkan Abu Nawas sekarang juga." Abu Nawas tiba di istana dengan langkah yang santai, namun matanya yang seperti biasa sudah mulai bekerja menghitung kemungkinan-kemungkinan. Ia memberi salam dan bertanya dengan sopan, "Ampun, Paduka yang mulia, ada gerangan apa hamba dipanggil pada malam seperti ini?" "Ada tantangan untukmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil bersandar di singgasananya dengan gaya seorang yang sangat menikmati momen ini. "Kalau kamu berhasil, hadiah uang yang banyak sudah menunggumu." Telinga Abu Nawas menangkap kata hadiah lebih cepat dari kata lainnya. Dompetnya memang sedang dalam kondisi yang bisa disebut memprihatinkan. "Tantangan apa, Paduka?" tanya Abu Nawas, mencoba terdengar tenang. "Sederhana saja," kata Baginda Raja. "Kamu harus bermalam di puncak gunung, 1 malam penuh, tanpa sehelai pakaian pun di tubuhmu, dan tanpa menyalakan api dalam bentuk apapun." Abu Nawas diam sejenak. Di luar istana, angin sedang mengguncang pepohonan dengan penuh semangat, dan Baginda Raja ingin ia berdiri di puncak gunung tanpa baju di malam seperti ini. Dalam hatinya, Abu Nawas menimbang-nimbang. Di satu sisi ada akal sehatnya, di sisi lain ada dompetnya yang kosong. Keduanya berdebat dengan sengit selama beberapa saat. Dompet menang. "Baiklah, Paduka, hamba bersedia,"
Kapan waktunya? Malam ini, jawab Baginda Raja. Malam itu, Abu Nawas diantar oleh beberapa prajurit menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk memastikan dua hal. Pertama, bahwa Abu Nawas benar-benar menanggalkan seluruh pakaiannya. Kedua, bahwa ia tidak menyalakan api dalam bentuk apapun untuk menghangatkan diri. Sementara Abu Nawas berdiri di puncak gunung dengan keadaan yang sangat tidak memadai untuk cuaca seperti itu, para prajurit yang mengawasinya berdiri dengan nyaman dalam balutan mantel tebal yang baru saja dipesan atas perintah Baginda Raja. Ironi itu tidak luput dari perhatian Abu Nawas, tapi malam masih panjang dan ia punya perkara yang lebih mendesak untuk dipikirkan, yaitu bagaimana caranya tetap hidup sampai pagi. Malam itu adalah malam yang tidak akan mudah ia lupakan. Angin bertiup seperti tidak punya urusan lain di dunia selain menghantam tubuh Abu Nawas dari segala arah. Darahnya terasa mulai berjalan lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat seperti bulan yang sedang tidak sehat. Tubuhnya berguncang-guncang dengan setia mengikuti ritme angin. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menghitung bintang. Ia mengingat nama-nama tetangganya satu persatu. Ia menyusun rencana apa yang akan ia makan begitu tantangan ini selesai. Dan di tengah semua itu, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah titik cahaya kecil berkedip-kedip lemah dari arah perkampungan di kaki gunung. Seseorang di sana sedang menyalakan obor di depan rumahnya. Abu Nawas menatap cahaya itu. Ia tidak merasa hangat karenanya. Jelas tidak. Jarak mereka terlalu jauh, bahkan untuk sekadar dikatakan berdekatan. Tapi ada sesuatu yang menenangkan dari melihat cahaya itu, seperti pengingat bahwa dunia yang hangat masih ada, bahwa ia hanya perlu bertahan sampai pagi, dan ia pun bertahan. Ketika matahari akhirnya muncul dengan wajah yang segar, seolah tidak tahu apa yang sudah terjadi sepanjang malam, Abu Nawas berdiri dan menarik napas panjang. Ia masih hidup. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa diremehkan. Dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, namun hati yang penuh semangat, ia kembali ke istana. Baginda Raja menyambut kedatangannya dengan ekspresi yang sungguh-sungguh terkesan. Abu Nawas, kamu berhasil bertahan, luar biasa. Bagaimana rasanya? Jujur saja Paduka, ada beberapa momen di mana hamba tidak yakin tulang-tulang hamba masih mau bekerja sama sampai pagi. Jawab Abu Nawas apa adanya. Baginda Raja tertawa, lalu bertanya dengan nada yang terdengar seperti pertanyaan biasa, namun menyimpan sesuatu di baliknya. Satu hal lagi, Abu Nawas. Apakah sepanjang malam itu kamu melihat api, baik dari dekat maupun dari jauh? Abu Nawas tidak curiga. Ia menjawab dengan jujur seperti biasanya. Ada Paduka, hamba melihat cahaya obor kecil dari sebuah rumah di kaki gunung. Sangat jauh, tapi terlihat. Baginda Raja mengangguk pelan, lalu senyumnya berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau begitu, Abu Nawas, kamu dinyatakan gagal. Abu Nawas mengernyit. Gagal? Ya, kamu menghangatkan diri dengan cahaya obor itu. Artinya kamu melanggar syarat. Hadiahnya tidak bisa kamu terima. Keheningan yang cukup panjang turun di antara mereka. Abu Nawas menatap Baginda Raja. Baginda Raja menatap balik dengan ekspresi seorang yang merasa telah memenangkan sesuatu. Di dalam dadanya, Abu Nawas merasakan sesuatu bergolak. Tapi ia adalah orang yang sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa kemarahan yang diluapkan di tempat yang salah hanya akan merugikan diri sendiri. Ia menunduk, berpamitan, dan pulang dengan tangan kosong. Hari-hari berlalu, Abu Nawas kelihatan tenang seperti biasa, tertawa seperti biasa, berbicara seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar meninggalkan malam di puncak gunung itu. Sampai suatu pagi, sebuah gagasan muncul di kepalanya. Bukan gagasan yang kasar, bukan pula yang penuh dendam. Ini adalah gagasan yang rapi, terukur, dan memiliki logika yang sangat kuat.
Abu Nawas pergi ke istana dan menghadap Baginda Raja dengan wajah yang paling ramah yang ia miliki. Paduka yang mulia, kiranya Paduka berkenan menerima undangan makan siang hamba di rumah. Hamba ingin memasak SOP bebek untuk Paduka. Baginda Raja langsung bersemangat. Ia tahu betul reputasi masakan Abu Nawas, terutama sopnya yang selalu berhasil membuat orang ingin meminta tambah 2 kali. Baiklah Abu Nawas, mari kita berangkat sekarang. Mereka tiba di rumah Abu Nawas. Di halaman sudah tersedia meja dan kursi yang cukup nyaman. Baginda Raja duduk dengan antusias, sudah membayangkan aroma esop yang akan segera mengepul keluar dari dapur. Mereka menunggu. Angin berhembus, burung-burung berkicau, awan bergerak perlahan di langit. Sop belum datang. Mereka menunggu lagi. Matahari bergeser. Bayangan pohon berpindah tempat. Perut Baginda Raja mulai menyuarakan pendapatnya. Sop masih belum datang. Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan nada yang mulai kehilangan kesabarannya. Kemana sopnya? Sebentar lagi matang Paduka. Mohon bersabar sedikit lagi, jawab Abu Nawas dengan wajah yang sangat meyakinkan. Baginda Raja menunggu lagi. Sampai akhirnya, ketika matahari sudah hampir menyentuh ujung barat dan perut Baginda Raja sudah tidak bisa lagi diajak berdiplomasi, sang raja bangkit dan memutuskan untuk melihat sendiri apa yang terjadi di dapur. Ia melangkah masuk dan apa yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Di sana ada sebuah tungku api yang menyala dengan wajar di lantai, dan di atasnya tergantung sebuah panci berisi SOP bebek pada ketinggian yang cukup untuk membuat seseorang bertanya-tanya apakah panci itu sedang mencoba terbang. Jarak antara api dan panci itu kira-kira 1 meter penuh. Api menyala di bawah, panci tergantung di atas. Keduanya saling memandang dari kejauhan tanpa bisa berbuat banyak satu sama lain. Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan suara yang sudah tidak lagi berusaha terdengar tenang. Apa maksud semua ini? Bagaimana mungkin SOP bisa matang kalau panci dan apinya berjauhan seperti ini? Abu Nawas berjalan masuk ke dapur dengan langkah yang sangat santai, berdiri di samping Baginda Raja, dan memandang panci itu sejenak, seolah memeriksa apakah memang sudah matang. Lalu ia berpaling kepada Baginda Raja dengan ekspresi yang paling polos yang pernah dimiliki manusia. Paduka, bukankah beberapa waktu lalu hamba bermalam di puncak gunung? Dan Paduka menyatakan hamba gagal karena hamba melihat cahaya obor dari sebuah rumah di kaki gunung. Dengan penuh keyakinan Paduka berkata bahwa cahaya sejauh itu sudah cukup untuk menghangatkan tubuh hamba. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Nah, kalau cahaya obor dari kaki gunung saja menurut Paduka sudah bisa menghangatkan tubuh hamba di puncak gunung, maka api yang berjarak hanya 1 meter dari panci ini sudah lebih dari cukup untuk mematangkan SOP bebek hamba. Tinggal kita tunggu saja Paduka. Pasti matang. Mungkin butuh waktu agak lama tapi logikanya sama persis. Baginda Raja berdiri diam. Di luar, angin berhembus. Di dalam, api tungku menyala dengan tekun dan panci tergantung di atasnya dengan sangat sabar. Dan kemudian, dari dada Baginda Raja, keluarlah tawa yang tidak bisa ia tahan lagi. Tawa yang panjang, yang tulus, yang datang dari seseorang yang baru saja sadar bahwa ia telah dikalahkan dengan senjatanya sendiri dengan cara yang begitu rapi sehingga ia bahkan tidak bisa marah. Abu Nawas, kata Baginda Raja di sela tawanya, caramu membalas memang tidak ada tandingannya. Kamu menggunakan perkataanku sendiri untuk mengalahkanku. Abu Nawas mengangguk dengan senyum yang sederhana. Hamba hanya belajar dari Paduka. Hari itu mereka akhirnya makan siang dengan SOP bebek yang dimasak ulang dengan cara yang lebih konvensional. Api di bawah, panci di atas, jarak yang wajar, dan hasilnya memang luar biasa seperti yang sudah-sudah. Dan Baginda Raja sambil menikmati SOP itu memerintahkan agar hadiah yang dulu dijanjikan segera diberikan kepada Abu Nawas, lengkap, tidak kurang sepeser pun. Abu Nawas menerimanya dengan hormat.
Dalam perjalanan pulang, ia menghitung uang itu sambil tersenyum kepada dirinya sendiri. Malam di puncak gunung itu memang sangat dingin, tapi ternyata keadilan, kalau kita cukup sabar menunggunya, bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih hangat dari yang kita bayangkan. Kisah selanjutnya. Ada satu hal yang perlu diketahui tentang Abu Nawas sebelum kisah ini dimulai. Kecerdikannya tidak pernah memilih-milih sasaran. Ia berlaku sama rata kepada semua orang, dari baginda raja yang duduk di singgasana emas hingga pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang dikecualikan. Semua mendapat perlakuan yang sama, yaitu perlakuan yang membuat mereka berpikir dua kali, kadang sambil tertawa, kadang sambil menggeleng-geleng kepala, dan kadang keduanya sekaligus. Suatu sore yang udaranya sedang dalam suasana terbaik, cerah tanpa terlalu panas, Abu Nawas duduk santai di pinggir jalan bersama beberapa kawannya. Mereka tidak sedang melakukan hal yang penting. Mereka hanya duduk, berbincang, tertawa, dan menikmati sore dengan cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan manusia. Angin berhembus pelan. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang dengan malas. Suasananya begitu damai, sehingga bahkan orang yang sedang punya masalah besar pun mungkin akan lupa sejenak bahwa ia punya masalah. Sampai kemudian terdengar suara langkah kaki yang tidak simetris. Dari ujung jalan, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Jalannya tertatih-tatih karena satu kakinya pincang, dan wajahnya menyandang ekspresi seseorang yang sudah lama terbiasa tidak puas dengan keadaan di sekitarnya. Rambutnya putih, alisnya tebal, dan tatapannya tajam, seperti orang yang sedang mencari sesuatu untuk dipermasalahkan. Begitu matanya mendarat pada Abu Nawas, ia langsung berhenti. "Hei, anak muda," serunya dengan suara yang lebih keras dari situasi yang membutuhkan. "Kemana arah menuju pasar?" Abu Nawas menoleh. Ia memandang lelaki tua itu sebentar, lalu dengan gerakan yang sangat santai, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar, tanpa sepatah kata. Lelaki tua itu mengernyitkan dahi, memandang ke arah yang ditunjuk, lalu memandang kembali ke Abu Nawas. "Baiklah, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia justru menatap lelaki tua itu dengan seksama. Matanya bergerak dari ujung kepala hingga ujung kaki, mengamati dengan cara yang terlihat seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu, namun belum selesai menghitungnya. Lalu ia mengangkat bahu. Kawan-kawannya mulai saling pandang dengan ekspresi yang menahan sesuatu di sudut bibir masing-masing. Lelaki tua itu tidak termasuk orang yang mudah menerima ketidakpastian, terutama dari seseorang yang usianya jauh di bawahnya. "Hei," suaranya naik satu not lebih tinggi. "Aku tahu kamu bisa mendengar, dan aku pun bukan orang bisu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjawab. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas menatapnya, lalu mengangkat bahunya lagi dengan cara yang persis sama seperti sebelumnya. Tidak terburu-buru, tidak terlihat canggung, seolah itulah memang satu-satunya jawaban yang ia miliki untuk saat ini. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mulai menunjukkan warna yang sama dengan buah tomat yang sudah matang sempurna. "Dasar pemuda tidak tahu sopan santun," gumamnya sambil berbalik dan mulai berjalan, tertatih-tatih ke arah yang tadi ditunjukkan. Ditanya orang tua tidak mau menjawab, entah diajari apa oleh orang tuanya. Dan ia pun berjalan, pelan, tertatih, satu langkah demi satu langkah, sambil terus menggerutu dengan setia. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter. Kawan-kawan Abu Nawas yang sejak tadi menunggu dengan penuh tanda tanya, akhirnya tidak tahan lagi dan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Tapi Abu Nawas duduk tenang, matanya mengikuti langkah lelaki tua itu dengan penuh perhatian, seperti seorang ahli yang sedang mengumpulkan data yang ia butuhkan. Sampai di satu titik, ketika jarak sudah cukup, Abu Nawas menarik napas, lalu berseru dengan suara yang jelas
dan lantang ke arah punggung lelaki tua yang semakin menjauh itu. Sekitar setengah jam, Tuan. Langkah kaki yang tertatih itu berhenti. Perlahan, sangat perlahan, lelaki tua itu berbalik. Wajahnya adalah sebuah karya seni yang menggambarkan kebingungan dan kemarahan dalam satu kanvas yang sama. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" teriaknya. Abu Nawas tersenyum. Senyum yang tidak terburu-buru, senyum yang sudah siap sejak tadi dan hanya menunggu momen yang tepat untuk keluar. "Bagaimana hamba bisa menjawab dari tadi, Tuan? Hamba kan harus tahu dulu seberapa cepat Tuan berjalan. Kalau hamba menjawab sebelum melihat Tuan melangkah, bisa saja jawaban hamba salah dan Tuan malah tersesat karena salah perkiraan waktu. Hamba tidak mau itu terjadi kepada Tuan." Kawan-kawan Abu Nawas yang sudah sejak tadi menggigit bibir masing-masing akhirnya menyerah pada tawa yang tidak bisa lagi mereka bendung. Mereka tertawa. Ada yang sampai memegangi perut, ada yang menepuk-nepuk bahu satu sama lain, ada yang sekadar menggeleng-geleng sambil tersenyum lebar. Lelaki tua itu berdiri di tengah jalan, memandang Abu Nawas, memandang kawan-kawannya yang sedang tertawa, lalu memandang kembali ke Abu Nawas. Di wajahnya terjadi sebuah pertempuran kecil antara kemarahan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu tidak bisa ia kenali dengan mudah karena ia tidak terlalu sering mengizinkannya masuk. Tapi kali ini, sesuatu itu menang dengan cara yang tidak bising. Ia menghela napas panjang, panjang sekali, seperti orang yang sedang melepaskan sesuatu yang sudah ia genggam terlalu lama. Lalu, dengan kepala yang menggeleng-geleng pelan dalam gerakan yang mengandung makna antara pasrah dan terpaksa mengakui, ia berbalik dan kembali berjalan menuju pasar. Kali ini, tanpa menggerutu, hanya berjalan, tertatih-tatih seperti biasa. Namun, dengan sesuatu yang berbeda, di sudut mulutnya yang tidak ia izinkan berkembang menjadi terlalu besar. Kawan-kawan Abu Nawas masih tertawa ketika lelaki tua itu menghilang di tikungan jalan. Salah seorang di antara mereka akhirnya berkata sambil masih tersenyum, "Abu, kamu ini sungguh luar biasa, cerdik dan usil dalam waktu yang bersamaan." Abu Nawas mengangguk dengan rendah hati, lalu berkata dengan nada yang sangat serius, namun matanya berbinar, "Aku hanya menjawab dengan jujur, kawan. Coba pikirkan, kalau aku menjawab dari tadi sebelum ia melangkah, jawabanku bisa saja keliru. Mungkin aku perkirakan 10 menit, tapi karena jalannya pincang ternyata butuh 1 jam. Atau aku perkirakan 1 jam, ternyata ia punya semangat yang luar biasa, dan sampai dalam 20 menit. Mana yang lebih sopan, menjawab dengan cepat tapi salah, atau menjawab dengan tepat meski butuh waktu sebentar untuk memastikan?" Kawan-kawannya terdiam sejenak, mencerna itu. Lalu salah seorang berkata, "Tapi kamu juga bisa langsung bilang bahwa kamu perlu melihat dulu cara jalannya." "Bisa," jawab Abu Nawas santai. "Tapi kalau begitu, dari mana datangnya cerita yang menarik?" Dan mereka pun tertawa lagi. Kali ini termasuk Abu Nawas sendiri, sambil kembali menikmati sore yang masih cerah dan angin yang masih berhembus. Pelan seolah tidak ada urusan apapun yang perlu dirisaukan di dunia ini. Di ujung sana, di jalan menuju pasar, langkah kaki yang pincang terus berjalan. Pelan, tertatih, namun tepat waktu. Setengah jam kemudian, ia tiba. Persis seperti yang dijanjikan. Maka dari kisah ini, kita mendapat satu pengingat kecil yang kadang kita lupakan. Jawaban yang terburu-buru belum tentu jawaban yang benar. Dan ada kalanya menunggu sebentar untuk mendapatkan keterangan yang tepat jauh lebih berharga daripada bergegas memberikan jawaban yang keliru. Kesabaran dalam versi Abu Nawas memang tidak selalu terlihat seperti kesabaran pada umumnya, tapi hasilnya hampir selalu tepat sasaran. Kisah selanjutnya. Ada kalanya kebijaksanaan tampak seperti kebodohan bagi orang yang melihatnya dari luar. Dan ada kalanya kebodohan tampak seperti kebijaksanaan bagi orang yang sedang menjalaninya dari dalam. Abu Nawas dalam kisah yang satu ini berhasil dengan gemilang
menggabungkan keduanya menjadi satu pemandangan yang sulit dilupakan oleh siapapun yang sempat menyaksikannya. Pada suatu sore yang udaranya masih hangat dan matahari belum terburu-buru turun, Abu Nawas pergi ke hutan bersama seekor keledai yang sudah cukup lama menemaninya dan sudah cukup lama pula belajar untuk tidak terlalu banyak berharap dari majikannya. Mereka masuk ke dalam hutan. Abu Nawas bekerja dengan tekun, memungut ranting, memotong kayu, mengumpulkan satu demi satu hingga tumpukannya mencapai jumlah yang ia anggap memuaskan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Keringat mengalir, tangan bekerja, dan pada akhirnya ia berdiri memandang hasil kerjanya dengan perasaan seorang yang telah menyelesaikan sesuatu dengan baik. Matahari sudah mulai condong ke barat. Saatnya pulang, dan disinilah kisah ini mulai menarik. Alih-alih mengangkat kayu-kayu itu ke punggung keledai seperti yang dilakukan semua orang yang pernah memiliki keledai sejak awal peradaban, Abu Nawas justru mengangkatnya ke atas kepalanya sendiri. Satu persatu ditumpuk dengan rapi dan cukup tinggi sampai kepalanya hampir tidak terlihat dari balik tumpukan kayu itu. Setelah itu, dengan gerakan yang penuh keyakinan, ia naik ke atas punggung keledai. Keledai itu berdiri dengan ekspresi yang, kalau bisa dibaca, kira-kira berbunyi, "Ini lagi," dan mereka pun berjalan pulang. Abu Nawas di atas punggung keledai, kayu bakar di atas kepala Abu Nawas, dan keledai di paling bawah menanggung semuanya tanpa diminta pendapatnya. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Karim, seorang kawan lama Abu Nawas yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Karim adalah orang yang wajar, yang menggunakan akalnya dengan cara yang wajar, dan yang pada hari itu sedang dalam kondisi yang sama sekali tidak siap untuk menyaksikan pemandangan seperti ini. Ia berhenti, ia berkedip beberapa kali. Ia memandang Abu Nawas dari bawah ke atas, dari keledai ke tubuh Abu Nawas, ke kayu bakar yang bertengger di atas kepala kawannya itu dengan sangat tidak wajar. "Abu Nawas," katanya akhirnya, dengan nada seseorang yang sedang berusaha keras untuk tetap tenang, "apa yang sedang kamu lakukan?" "Pulang," jawab Abu Nawas dengan ringan. "Itu aku tahu. Tapi kenapa kayu bakarnya ada di kepalamu? Apa tidak sakit?" Abu Nawas mengusap lehernya yang memang sudah terasa tidak nyaman sejak tadi. Otot-ototnya sudah mulai menyampaikan keberatan mereka dengan cara yang cukup jelas. "Wah, benar juga. Memang agak menyakitkan," akuinya dengan jujur. Karim menunggu kelanjutan kalimat itu, berharap ada bagian yang menjelaskan mengapa rasa sakit itu sepadan dengan alasan yang masuk akal. Tidak ada kelanjutan yang ia harapkan. "Kalau memang sakit, kenapa tidak kamu taruh saja di punggung keledaimu? Bukankah untuk itulah keledai itu ada?" tanya Karim, mencoba satu lebih. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keyakinan, seperti seorang guru yang dengan sabar hendak meluruskan kesalahpahaman muridnya. "Tidak bisa begitu, Karim. Aku sedang berusaha meringankan beban keledaiku." Karim terdiam. "Meringankan?" ulangnya pelan. "Meringankan," konfirmasi Abu Nawas dengan mantap. "Dengan cara menaruh kayu di kepalamu sendiri." Tepat sekali. Karim memandang keledai itu. Keledai itu memandang balik dengan tatapan yang tidak mengandung informasi apapun yang berguna. "Abu Nawas," kata Karim dengan hati-hati, "aku tidak mengerti cara berpikirmu. Tolong jelaskan." Abu Nawas menepuk pundak kawannya dengan penuh semangat. Tangan yang sebelah lagi sibuk menyeimbangkan kayu di kepalanya. "Begini Karim, keledai ini sedang membawa aku, dan aku sedang membawa kayu bakarnya. Jadi, keledai ini hanya perlu membawa aku, tidak perlu membawa kayu sekaligus. Dengan demikian, bebannya jauh lebih ringan dari yang seharusnya. Ini namanya kasih sayang kepada hewan, kawan." Karim membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, lalu membukanya lagi, lalu menutupnya sekali lagi. Sesuatu dalam dirinya ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa berat kayu yang ada di kepala Abu Nawas tetap tersalurkan ke punggung keledai melalui tubuh Abu Nawas yang sedang duduk di atasnya, bahwa
Fisika tidak peduli di mana tepatnya kayu itu diletakkan selama semuanya masih berada di atas makhluk yang sama, bahwa keledai itu tidak menjadi lebih ringan bebannya hanya karena kayunya berpindah dari punggung ke kepala sang penunggang. Tapi kemudian ia memandang wajah Abu Nawas, wajah yang serius, wajah yang puas, wajah seseorang yang benar-benar percaya pada apa yang baru saja ia ucapkan dan tidak akan mudah goyah hanya karena ada yang tidak setuju. Karim menghela napas panjang. "Dasar aneh," katanya, lalu berjalan pergi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, meninggalkan Abu Nawas yang masih duduk di atas keledainya dengan tumpukan kayu di kepala dan senyum di wajah, melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang ringan meskipun kepalanya tidak. Belum jauh dari sana, seorang petani tua yang sedang berjalan di tepi jalan melihat pemandangan yang membuatnya berhenti mendadak. Ia sudah tua, ia sudah melihat banyak hal dalam hidupnya, ia sudah melewati banyak musim, banyak peristiwa, banyak orang dengan berbagai macam keanehan yang membuat hidup menjadi tidak monoton. Tapi ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang menaiki keledai sambil membawa tumpukan kayu bakar di atas kepalanya, seolah itu adalah cara yang paling wajar untuk bepergian. "Anak muda," panggilnya. "Sebentar." Abu Nawas menghentikan keledainya. Petani tua itu mendekat, memandang ke atas dengan ekspresi yang campur antara khawatir dan tidak percaya. "Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat banyak hal yang tidak biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Kamu baik-baik saja, anak muda?" "Baik-baik saja, Pak Tua," jawab Abu Nawas sambil tersenyum ramah. "Saya hanya sedang membantu keledai saya agar tidak terlalu kelelahan." Petani tua itu memandang keledai itu. Keledai itu berdiri dengan wajah yang sudah tidak mencoba mengekspresikan apapun. "Tapi keledai itu tetap membawa beban," kata petani tua itu pelan. "Beban itu adalah dirimu." "Oh ya, tentu," Abu Nawas mengangguk dengan setuju. "Itu betul. Tapi kayu ini saya yang membawa. Jadi beban keledai saya sudah berkurang, Pak Tua. Hitung saja sendiri." Petani tua itu membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu tentang bagaimana berat benda bekerja, tentang bagaimana keledai itu tetap menanggung semua beban yang ada di atasnya termasuk Abu Nawas beserta seluruh kayu yang dibawa Abu Nawas, tentang bagaimana memindahkan kayu dari punggung keledai ke kepala penunggangnya, sama sekali tidak mengubah jumlah beban yang harus ditanggung oleh kaki-kaki keledai yang mungil itu. Tapi kemudian ia memandang wajah Abu Nawas, wajah yang sama, wajah yang puas, wajah yang tidak sedang berpura-pura, wajah yang benar-benar meyakini setiap kata yang baru saja diucapkannya. Petani tua itu menutup mulutnya. Ia memandang langit sejenak, seperti mencari sesuatu di sana yang bisa membantunya memahami situasi ini. Langit tidak menjawab. Ia memandang kembali ke Abu Nawas, lalu ke keledai, lalu ke tumpukan kayu di atas kepala Abu Nawas, lalu ke keledai lagi. Akhirnya, ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh makna. "Dunia ini memang sudah sangat tua," gumamnya sambil mulai berjalan pergi. "Tapi rupanya masih selalu ada hal baru yang bisa membuatku merasa bahwa aku belum melihat segalanya." Dan ia pun berlalu, janggutnya bergerak-gerak kecil, entah karena menggerutu atau karena menahan sesuatu yang lain. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Angin sore berhembus, kayu-kayu di atas kepalanya bergoyang sedikit mengikuti ayunan langkah keledai, dan di dalam dadanya ada perasaan hangat yang datang dari keyakinan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik hari ini. Keledainya berjalan dengan langkah yang sama seperti biasa. Tidak lebih ringan, tidak lebih berat. 4 kakinya menyentuh tanah dengan tekanan yang persis sama dengan tekanan yang akan ada seandainya kayunya diletakkan di punggung dan bukan di kepala penunggangnya. Tapi keledai itu tidak berfilsafat. Keledai itu hanya berjalan, dan Abu Nawas terus tersenyum, merasa telah menjadi majikan yang paling penuh perhatian dan paling bijaksana
yang pernah dimiliki oleh seekor keledai manapun di seluruh Baghdad. Apakah keledai itu setuju? Keledai itu tidak berkomentar, dan barangkali itulah kebijaksanaannya yang sejati. Maka dari kisah pendek ini, kita mendapat satu pertanyaan kecil yang menarik untuk dibawa pulang. Berapa banyak dari kita yang sudah begitu yakin dengan logika kita sendiri, sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa beban yang kita pikul tetaplah beban, tidak peduli di mana kita meletakkannya. Kadang-kadang, yang paling berat bukan kayunya. Yang paling berat adalah keyakinan kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu dengan cara yang paling benar. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.